Hadirin wa fillah rahmatullah. Betulkah kiamat ini telah dekat? Ya. Rasulullah sekali lagi telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, bu'istu ana wa sa'a kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti jari tengah dan jari telunjuk. Beliau agak merenggangkan sedikit. Ini 14 abad yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita tentu berada di pintu gerbang kiamat. Saya yakin kita berada di pintu gerbang kiamat. Semua tanda-tanda yang Rasulullah sampaikan tentang kita berada di pintu gerbang kiamat sudah Rasulullah jelaskan dan terbukti hari ini terjadi. Apa saja? Yang pertama, ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat sinina khawati'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikasi ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat adalah yukadzabu fiha shadiq. Orang-orang yang jujur didustakan, orang-orang yang berkata benar dibohongi. Mereka ditangkap, dipenjara, dipersekusi, dinodai, bahkan dibunuh. Dan sebaliknya ketika orang yang benar berkata jujur didustakan, dibohongi, maka pendusta pembohong dibenarkan. Ya. Masalah itu yang kedua. Dan indikator yang ketiga dari pintu gerbang kiamat telah terbuka adalah wa yu'tamanu fil kha'in. Para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin, penguasa, pejabat. Ya. Itu 3 indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Pertanyaannya, dari 3 tanda tadi, mana yang belum terjadi? Orang yang berkata benar, yang berkata jujur didustakan, sudah terjadi? Sudah. Di mana? Para pendusta, para pembohong, para pembual dibenarkan, sudah terjadi? Sudah. Di mana, Mas? Yang ketiga, para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin, penguasa satu bangsa, satu kaum, diangkat menjadi pejabat. Sudah terjadi? Di mana, Mbak? Insyaallah. Kalau itu semua sudah terjadi, berarti betul kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang kedua, Rasul masih mengatakan baina desa, di pintu gerbang kiamat la ayamun, akan muncul hari demi hari. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Di mana di hari-hari itu pun akan muncul 3 hal. Diangkatnya ilmu, yurfa'u fi'al ilmu, wa yanzilu fi'al jahlu, wa yaksuru fi'al harj. Diangkatnya ilmu dari muka bumi. Allah mengangkat ilmu dari muka bumi adalah dengan diwafatkannya para ulama. Inna Allah la yarfa'ul ilma minad dunya irtifa'an aw intiza'an mubasharatan. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari muka bumi dicabut begitu saja. Lakin Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqaddil ulama. Allah mencabut ilmu dari muka bumi adalah dengan wafatnya para ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang sesuai dengan Quran Sunnah, yang ada dalam manhaj nubuwah. Dibunuh, diwafatkan, dibunuh karakternya, dipersekusi dan segala macamnya. Ini pun sama. Maka ketika ulama-ulama yang lurus banyak yang wafat, dibunuh, bahkan dipersekusi, maka yang muncul di tengah-tengah umat adalah ulama-ulama yang yang Rasulullah SAW gambarkan dalam hadis Huzaifah ibn Yaman. Ciri-ciri mereka, yahduna bi ghairi hadi wastanuna bi ghairi sunnati. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan Quran, bukan dengan petunjukku, Quran. Wa yastanuna bi ghairi sunnati, dan mereka memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Ya, itu ciri-ciri mereka. Maka ketika ulama-ulama seperti ini yang muncul, yang memberikan petunjuk bukan dengan Quran tapi dengan ra'yu mereka, memberikan sunnah bukan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka yang terjadi adalah kejahilian di muka bumi. Bayang zulufi al-jahlu. Orang berbuat tidak memperhitungkan hak dan batil, tidak berpikir pahala dan dosa, tapi sesuai dengan hawa nafsu. Dan yang ketiga, wa yaksuru fi al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, wa ma huwa al-harju ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatlu, pembantaian. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hal ini juga sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Ini menunjukkan kita benar-benar berada di pintu gerbang kiamat. Berikutnya kita lihat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Dan ini terkait dengan percakapan Rasulullah dengan seseorang yang menjadi tamu beliau suatu hari. Umar bin Khattab menyampaikan hadis ini. Ini ada di dalam Sahih Muslim, ya, dalam Kitabul Iman kalau tidak salah. Hadis yang pertama, Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusan. Ketika kami berada bersama Rasulullah SAW dalam satu majelis, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki, syadidu sawadi sya'ab, hitam mengkilau rambutnya. Para sahabat kagum dengan kehadirannya. Wa syadidu bayadi thiyab, putih cemerlang pakaiannya.
Wala nura minhu min athari safar, tidak terlihat bekas perjalanan jauh pada wajahnya. Seolah-olah dia tidak pernah melakukan perjalanan jauh. Lalu duduk di hadapan Rasulullah SAW, sila di hadapan Rasulullah, meletakkan kedua lututnya dikenakan dengan kedua lutut Rasulullah SAW. Wa yada'u yadayhi fawqa fazain Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab dengan iman yang rukunnya 6 itu. Antu minabillah wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa bi nabihi wa rasulih wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Sadaqta, benarlah engkau Muhammad. Fajibna lahu, kami heran kepadanya. Dia bertanya tapi juga membenarkan. Jangan ngetes ini sama Rasulullah nih. Ya, nanya kok ngebenerin. Nanya lagi tentang Islam. Akhbirni anil Islam, beritakan padaku tentang apa itu Islam. Dijawab dengan rukun Islam yang 5. Nah, setelah dijawab rukun Islam yang 5 tadi, anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasum ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Dijawab begitu, dia berkata lagi, sadaqta, benarlah anda. Makin heran para sahabat, kenapa kok nanya membenarkan? Akhbirni anil ihsan, beritakan padaku apa itu ihsan. Rasulullah menyampaikan, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah selama engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Nah, yang berikutnya nih, beliau bertanya, akhbirni mata taqumus sa'ah, beritakan padaku kapan kiamat terjadi. Saat itu Rasulullah tersenyum. Mal mas'ulu bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu mas bro. Ya, tersenyum dia. Lalu dia berkata lagi, akhbirni an asyratiha, kalau begitu beritakan padaku tentang tanda-tandanya. Nah, Rasulullah menjawab, antalidal ammatu rabbataha. Tanda yang beliau sampaikan pertama kali ketika ditanya orang ini apa tanda kiamat adalah antalidal ammatu rabbataha, seorang budak melahirkan majikannya. Apa maksudnya budak melahirkan majikan? Ada beberapa ulama memberikan takwil terhadap hadis ini, ulama kontemporer. Ada yang mengatakan anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Anak yang mau sekolah, mami mana ini bajunya kok belum diistrika? Istrika dulu ah. Malu dong saya di hadapan teman-teman, masa pakai baju sekolah? Kusut, ibu diperlakukan seperti pembantu. Sudah terjadi? Sudah. Baik. Ada juga menakwilkan budak mahir majikan ini adalah, kita lihat mereka para TKW yang ada di luar negeri, mereka mengandung anak dari majikannya karena mereka didodai oleh majikannya, sehingga mereka mengandung hamil dari majikannya, maka lahirlah anak-anak majikan dari para budak. Ada juga mengatakan demikian, dan ini sudah terjadi. Itu tadi yang Rasulullah sebutkan pertama. Kemudian yang berikutnya, wa tara ra'al ghanam al-masakin hufatan yaskununa fi uratan yaskununa fi makanin murtafi' wa hum yatatawwaluna fil bunyan hatta 'ala fawqal jabal. Engkau akan melihat para pengembala kambing yang miskin, telanjang kaki, telanjang badan. Mereka mengembalakan kambing, mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat, dan mereka akan berlomba-lomba mendirikan bangunan hingga tinggi mengalahkan tingginya gunung. Sudah terjadi belum yang satu ini? Sudah juga. Di mana? Di Arab Saudi. Arab Allah. Ini adalah Mekah zaman dulu, di zaman Nabi Ibrahim. Gambarannya seperti ini. Wadin ghairu dzi zar'in inda baitikal muharram. Satu lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada seekor rumput pun. Tidak ada air setetes pun. Susah di sana. Inilah lembah Arab dulu, Mekah zaman dulu. Ya. Dan ini gambaran Mekah di zaman Rasulullah SAW. Sudah mulai ada bangunan, sudah mulai ada Ka'bah tinggi, dan gedung-gedung juga sudah ada, namun tidak setinggi apa yang tadi disebutkan Rasulullah SAW di akhir zaman nanti. Dan ini Mekah hari ini, gambaran Mekah yang seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Para pengembala kambing yang dulu mereka miskin, telanjang dada, tanpa alas kaki, mereka sekarang tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka kaya raya. Bahkan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan hingga tinggi mengalahkan tingginya gunung.